Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tugas besar dari salah satu mata kuliah kami, yaitu mata kuliah pengendalian dan penjaminan mutu. Dan di sini kami mengambil judul yaitu analisis kualitas produksi paving block menggunakan metode penerapan mutu ISO 9001-2008, gap analysis, Six Sigma, dan House of Quality pada CV Cahaya Harapan. Next. Di sini perkenalkan, nama saya Ferdi Pratama dengan NPM 2303 2010045. Saya Benediktus Budi Satrio Setiadi, NPM 23098. Dan dengan saya Muhammad Mafaza Pratama Putra dengan NPM 23129. Baik, di sini latar belakangnya sendiri yaitu kualitas produk merupakan faktor penting dalam menjaga daya saing industri manufaktur, termasuk paving block. Oleh karena itu, penelitian ini melakukan evaluasi mutu secara sistematis dengan mengintegrasikan metode gap analysis, Six Sigma, dan House of Quality untuk mengidentifikasi kesenjangan standar, menganalisis cacat dominan, serta menentukan prioritas perbaikan berdasarkan kebutuhan pelanggan. Di sini sendiri, CV Cahaya Harapan masih menghadapi ketidakkonsistenan mutu seperti retak rambut, pecat, dan cuil yang berpotensi meningkatkan tingkat cacat dan menurunkan kualitas produk. Next. Nah, di sini ada rumusan masalah sendiri, ada tiga rumusan masalah. Bagaimana tingkat kesesuaian sistem manajemen mutu, apa saja jenis dan penyebab kecacatan pada paving block, dan rekomendasi teknis apa yang paling tepat untuk meningkatkan kualitas paving block. Next. Di sini untuk tujuannya juga ada tiga, yaitu menilai menilai tingkat kesesuaian sistem manajemen mutu, mengidentifikasi jenis kecacatan paving block yang terjadi selama proses produksi, dan menyusun rekomendasi teknis perbaikan mutu paving block. Next. Untuk manfaat penelitiannya juga ada menjadi dasar evaluasi sistem manajemen mutu, menambah referensi penerapan metode peningkatan mutu terintegrasi pada industri manufaktur, dan yang terakhir memberikan pengalaman penerapan langsung pengendalian dan penjaminan mutu. Untuk batasan masalahnya, ada analisis sistem manajemen fokuskan pada klausal ISO 9001 dan 2008 aja. Kemudian analisis catatan paving block dengan metode Sigma dilakukan berdasarkan data produksi selama periode penelitian tanpa intervensi langsung. Dan rekomendasi melalui House of Quality difokuskan pada atribut kualitas berdasarkan kebutuhan pelanggan. Next. Kemudian asumsinya yaitu responden kuesioner memahami kondisi aktual, data jumlah dan jenis kecacatan konsisten, dan atribut kebutuhan pelanggan pada AOG mencerminkan preferensi konsumen secara objektif. Next. Untuk tinjauan pustakanya sendiri, kami mengikuti metode yang alur metode kami, mulai dari ISO, kemudian kita analisis menggunakan gap analisis, kemudian ada Six Sigma, turun ke peta kendali, kemudian yang terakhir ada di House of Quality. Next. Berikutnya untuk metode logi penelitian, Cahaya Harapan merupakan perusahaan manufaktur yang memproduksi berbagai jenis paving block untuk kebutuhan konstruksi. Proses produksi meliputi penimbangan bahan baku hingga kuring untuk menjamin kualitas produk. Perusahaan ini berfokus pada peningkatan mutu, kapasitas produksi, dan jangkauan pemasaran. Tempat dan waktu penelitian ini dilaksanakan di CV Cahaya Harapan yang berlokasi di Glindah, Tengah, Kecamatan Kedamian, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, pada tanggal 1 hingga 30 Oktober 2025 dengan waktu pengambilan data setiap hari pukul 14.00 hingga 16.00 WIB. Variabel bebasnya adalah tingkat penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001-2008 pada proses produksi paving block di CV Cahaya Harapan yang mencakup klausul 4 hingga klausul 8. Dan untuk variabel terikatnya, kualitas produk paving block yang diukur berdasarkan jumlah dan jenis kecacatan produk serta pemenuhan kebutuhan pelanggan terhadap atribut kualitas paving. Kemudian ada pengumpulan dan pengolahan data. Untuk pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung, proses produksi paving block, penyebaran kuesioner gap analisis kepada karyawan untuk menilai penerapan ISO 9001-2008, pengumpulan data kecacatan produk untuk analisis Six Sigma, penyebaran kuesioner HOQ kepada pelanggan terkait atribut kualitas serta wawancara terarah dengan pihak terkait untuk memperkuat dan memvalidasi data penelitian. Kemudian, untuk metode pengolahan data dilakukan secara bertahap, diawali dengan gap analisis untuk menilai tingkat penerapan ISO 9001-2008, dilanjutkan dengan analisis kecacatan produk menggunakan Six Sigma melalui siklus DMAIC, dan diakhiri dengan penyusunan rekomendasi peningkatan mutu menggunakan House of Quality berdasarkan kebutuhan pelanggan. Dan kemudian ada flowchart yang mulai dari studi literatur dan studi lapangan, kemudian menuju rumusan masalah, dilanjutkan dengan tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Kemudian dilanjutkan lagi dengan batasan, asumsi, dan identifikasi variabel.
Kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan data dari data penerapan ISO hingga data kebutuhan pelanggan terhadap produk. Dan kemudian data diolah menggunakan gap analysis. Kemudian yang kedua menggunakan Six Sigma DMIC, menggunakan software Excel dan POM-PM. Ketika data tidak terkendali, maka akan kembali ke pengolahan data lagi. Setelah data terkendali, baru dilanjutkan menuju pengolahan data HOQ, kemudian menuju kesimpulan hasil dan pembahasan dan kesimpulan saran, kemudian selesai. Kemudian objek perusahaan yaitu adalah produk paving block yang diproduksi oleh CV Harapan. Cahaya Harapan sebagai material bangunan berbasis beton. Analisis kualitas dilakukan dengan meninjau kesesuaian penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001-2008, mengidentifikasi penyebab kecacatan melalui metode Six Sigma, dan menentukan prioritas perbaikan mutu menggunakan House of Quality. Kemudian ada pengumpulan data gap analysis. Untuk pengumpulan data gap analysis, di sini kita mengambil data literatur dari range persentase gap analysis dari 9% hingga 100%. Berikut merupakan uraian yang terdapat dalam tabel. Lalu terdapat juga tabel untuk skor gap analysis, yang dimana skor ini akan digunakan untuk mengetahui dari skor Likert yang kita gunakan saat kita menyebarkan kuesioner. Berikut merupakan tabel data hasil dari kuesioner gap analysis, yang dimana terdapat pernyataan-pernyataan dari klausul 4 hingga klausul 8. Masing-masing klausul ada 3 pernyataan. Dari tabel ini menyajikan hasil kuesioner gap yang diisi oleh 5 responden memahami sistem mutu dan proses produksi paving block di CV Cahaya Harapan. Nah, penilaian menggunakan skala Likert 1-5 ini digunakan untuk menunjukkan tingkat penerapan tiap klausul, dan data tersebut digunakan untuk menghitung persentase kesesuaian penerapan sistem manajemen mutu perusahaan. Berikut merupakan pengolahan data dari hasil kuesioner responden dari klausul 4 hingga klausul 8. Nah, dari perhitungannya di sini, skor maksimal 25 didapatkan dari banyaknya responden dikali dengan skor maksimal dari skala Likert, yang dimana skala Likert adalah 1-5. Lalu untuk nilai di sini didapatkan dari jumlah dari skor responden 1 hingga responden 5. Lalu untuk persentase setiap pernyataan ini didapatkan dari skor maksimal dibagi dengan nilai dikali dengan 100%. Lalu didapatkan persentasenya. Lalu untuk persentase penerapan ISO di setiap klausulnya ini didapatkan dari rata-rata persentase setiap pernyataan. Lalu berikut merupakan rekap persentase setiap klausul dari 4 hingga 8. Didapatkan hasilnya bahwa di CV Cahaya Harapan berada pada kisaran 73% hingga 84%, termasuk kategori cukup baik hingga buruk. Nilai tertinggi terdapat pada klausul 5, tanggung jawab manajemen sebesar 84%, cukup baik. Sedangkan nilai terendah terdapat pada klausul 6 dan klausul 7 yang masuk kategori buruk. Oleh karena itu, prioritas perbaikan perlu difokuskan pada pengelolaan sumber daya dan proses produksi paving block, karena berpengaruh langsung terhadap kualitas produk. Kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan data pada Six Sigma. Pengumpulan data Six Sigma dilakukan dengan pengamatan jumlah cacat dan jenis cacat pada CV Cahaya Harapan selama 30 periode. Karakteristik yang diambil yaitu ada 2 jenis, yaitu karakteristik variabel dan karakteristik atribut. Variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah panjang paving block. Karena beberapa dari paving block itu memiliki panjang yang berbeda. Kemudian karakteristik atribut dipilih karena cacat yang diamati pada paving block yaitu pecah, letak rambut, dan cuil, sehingga tidak dapat diukur secara numerik seperti data variabel. Kemudian berikut merupakan gambar dari jenis cacatnya yang telah diambil langsung selama pengambilan data. Yang pertama ada cacat pecah, cacat retak rambut, juga cacat cuil. Kemudian berikut merupakan data pengamatan kami dari mulai tanggal 1 hingga 30 November. Dan jenis cacat yang diambil yaitu adalah retak rambut, pecah, dan cuil.
Kemudian proses yang pertama adalah define. Define langkah awal identifikasi yang menjelaskan cara melihat dampak dari permasalahan yang muncul. Yang pertama, business case. CV Cahaya Harapan merupakan perusahaan manufaktur paving block yang menghadapi masalah pengendalian mutu akibat munculnya cacat produk sehingga kualitas hasil produksi menjadi tidak konsisten dan diperlukan upaya perbaikan untuk menjaga mutu secara berkelanjutan. Kemudian yang kedua, problem definition. Permasalahan tersebut dianalisis menggunakan metode Six Sigma untuk meningkatkan efektivitas proses produksi melalui identifikasi dan pengurangan penyebab cacat sehingga tingkat kecacatan dapat ditekan dan kualitas paving block dapat dipenuhi secara konsisten. Kemudian yang ketiga, project scope. Project scope. Ruang lingkup penelitian ini difokuskan pada proses produksi paving block di CV Cahaya Harapan. Fokus penelitian diarahkan pada bagian yang menunjukkan adanya cacat produk selama proses produksi berlangsung. Kemudian yang keempat, ada goal statement. Penerapan metode Six Sigma bertujuan meningkatkan kinerja dan efisiensi proses produksi, menekan tingkat kesalahan, menghasilkan paving block berkualitas baik, serta memberikan dampak positif bagi keuntungan perusahaan dan motivasi kerja karyawan. Kemudian yang project timeline-nya, pelaksanaan penelitian ini berlangsung mulai, mohon maaf ada kesalahan untuk tanggalnya, yaitu dimulai dari 1 September hingga 30 Oktober 2025. Kemudian berikut merupakan diagram SIPOP, mulai dari supplier, dilanjutkan menuju supplier, ada supplier semen dan pasir, menuju input ada semen pasir air, kemudian menuju proses, dari sekian proses menuju output dan customer. Supplier, pemasok semen sebagai bahan pengikat utama, dipilih berdasarkan mutu yang konsisten dan kedekatan lokasi. Kemudian input, bahan baku berupa semen, pasir, hingga air, dengan komposisi seimbang untuk menghasilkan paving block yang kuat, padat, dan presisi. Kemudian proses tahapan produksi meliputi penimbangan bahan, pencampuran, pengisian cetakan, pengepresan, pelepasan, cetakan, curing, pemeriksaan mutu visual, dan penyimpanan. Kemudian untuk output, paving block siap pakai yang memenuhi standar, memenuhi kekuatan. Kemudian yang terakhir customer, produk dipasarkan kepada kontraktor. Kemudian ada critical quality, yaitu pada tahap ini didefinisikan 3 jenis cacat utama pada proses produksi paving, yaitu retak rambut, permukaan tidak rata, dan sudut tidak presisi. Kemudian untuk ada uji kenormalan, yaitu pada data yang kami dapatkan, di sini ditunjukkan diterima karena nilai D bernilai 0,1012 lebih kecil daripada DA 0,2417. Artinya kecacatan pada data ini berdistribusi normal. Kemudian berikut merupakan peta kendali P yang memiliki nilai CL sebesar 0,012, kemudian UCL-nya 0,016 dan LCL-nya 0,007. Kemudian belum cacat retak rambut menjadi yang paling dominan sehingga diperlukan perbaikan lanjutan. Kemudian berikut merupakan peta P. Peta P digunakan memantau jumlah cacat selama 30 hari. Nah, dari sini dapat dilihat nilai proporsi cacat berfluktuasi secara alami, namun seluruh titik pengamatan berada di antara batas kendali atas dan bawah dan tidak keluar dari batas, sehingga dapat diterima secara statistik. Kemudian ada peta kendali P sigma, yaitu seluruh proporsi cacat berada di antara batas kendali atas dan bawah sehingga proses produksi dinyatakan stabil dan terkendali secara statistik. Kemudian selanjutnya nilai kapabilitas proses, yaitu dapat dilihat dari perhitungan mulai dari X bar hingga CLX atau batas tengah dari peta X hingga nilai UCL dari peta R. Di sini dapat dilihat perhitungannya seperti ini. Kemudian dilanjutkan dengan hasil peta X dan peta R. Berdasarkan peta X, seluruh data pengukuran berada dalam batas kendali sehingga proses produksi dinyatakan stabil dan terkendali secara statistik. Kemudian pada peta R, seluruh rentang data masih berada dalam batas kendali, menunjukkan variasi ukuran paving block yang masih wajar. Kemudian dilanjutkan dengan nilai kapabilitas menggunakan aplikasi Minitab. Dapat dilihat untuk kesimpulannya, berikut merupakan perhitungannya, dan untuk kesimpulannya, nilainya adalah 1,14 lebih besar daripada 1, artinya proses capable. Kemudian untuk nilai CPK yang lebih kecil daripada CP, di sini artinya proses tidak di tengah spek limit. Untuk nilai 1 per CP-nya 87,7% dari spesifikasi yang terpakai proses. Kemudian nilai dari DPU, TOP, DPMO, dan nilai sigma. Untuk berikut contoh perhitungannya, kemudian berdasarkan perhitungan dari itu diperoleh nilai DPMO. Untuk yang perhitungan pertama itu sebesar 3.444,44 dengan level sigma 4,202 yang menunjukkan proses produksi paving block berada pada tingkat kapabilitas yang cukup baik. Kemudian dilanjutkan dengan proses analyze, yaitu ada diagram Pareto. Berdasarkan diagram Pareto, cacat retak rambut menjadi cacat yang paling dominan dengan jumlah 1.145 unit, sehingga perbaikannya akan paling signifikan dan meningkatkan kualitas produksi pada paving block. Kemudian di sini ada tahap fishbone, yaitu adalah mengetahui dari kemungkinan kesalahan yang terjadi mulai dari metode hingga man pada 3 jenis cacat, yaitu retak rambut, pecah, dan cuil. Kemudian untuk bagian improve, yaitu menggunakan metode 5W1H, yaitu
ada 5 faktor, yaitu faktor manusia, faktor material, hingga faktor mesin. Yaitu dengan mendeskripsikan dari what, pertanyaan what hingga how untuk memberikan deskripsi masing-masing tersebut hingga mendapatkan perbaikan untuk masing-masing faktor. Ini untuk faktor pengukuran lanjutan dan faktor lingkungannya. Selanjutnya ada 5R, kontrol, yaitu mulai dari ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin. Baik, di sini ada pengumpulan data hoki-nya. Pengumpulan data hoki dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada pelanggan untuk mengetahui kebutuhan dan preferensi harapan terhadap kualitas paving blok CV Cahaya Harapan. Kemudian di sini ada tabel data customer ratingnya dari responden 1 sampai 10 hingga ada rata-ratanya juga. Kemudian dengan 8 soal tertentu. Next. Di sini juga ada pengolahan data hoki-nya, disediakan tabel rating relationship, metrik, kemudian di sini ada analisa juga, terus menunjukkan hubungan antara kebutuhan pelanggan dan respon teknis perusahaan berdasarkan skala House of Quality. Metrik ini selanjutnya digunakan sebagai dasar penentuan prioritas perbaikan teknis melalui perhitungan nilai absolut, importance, dan relative importance. Next. Kemudian ada tabel absolute importance di sini menunjukkan tingkat pengaruh respon teknis terhadap pemenuhan kebutuhan pelanggan. Sementara itu pengendalian kata terakhir memiliki pengaruh sedang dan penjadwalan perawatan mesin memiliki nilai terendah dan yang tertinggi itu yaitu pengaturan tekanan mesin press memiliki nilai absolute importance yang tertinggi. Next. Untuk tabel relatif importance di sini menunjukkan urutan prioritas respon teknis berdasarkan kontribusinya terhadap pemenuhan kebutuhan pelanggan. Di situ juga sudah ada rankingnya, ranking 1 hingga ranking 6, di mana yang tertinggi yaitu pengaturan dan pengendalian tekanan mesin press sesuai standar. Di sini adalah hasil kriteria of quality menunjukkan hubungan antara kebutuhan pelanggan dan respon teknis perusahaan dalam peningkatan kualitas rolling stock. Hasil analisis menunjukkan bahwa kebutuhan utama pelanggan berkaitan dengan kekuatan tekanan, ketahanan beban kendaraan, dan ketahanan cuaca. Respon teknis dengan prioritas tertinggi adalah pengaturan tekanan mesin press 26,8%, diikuti standar rasio hingga pelatihan operator. Temuan ini menegaskan bahwa peningkatan mutu public block paling efektif dilakukan melalui pengendalian variabel proses utama dan peningkatan kompetensi operator. Di samping ini adalah gambar keseluruhan dari House of Quality. Next. Untuk analisis pembahasan ini mengintegrasikan hasil gap analisis Six Sigma dan House of Quality untuk mengidentifikasi permasalahan mutu produksi paving block di CV Cahaya Harapan. Untuk gap analisis menunjukkan penerapan ISO berada pada kisaran 73 hingga 84%. Artinya menandakan sistem mutu telah diterapkan secara tapi belum konsisten. Untuk selanjutnya, hasil Six Sigma mengungkapkan cacat dominan berupa retak rambut akibat tekanan press yang tidak stabil. Kemudian untuk HOQ menetapkan prioritas campuran optimasi proses curing dan pelatihan operator. Secara keseluruhan, hasil integrasi menunjukkan bahwa peningkatan mutu paling efektif dicapai melalui pengendalian proses inti dan penerapan SOP produksi. Berikut untuk rekomendasi perbaikan. Untuk rekomendasi perbaikan yang pertama, peningkatan kompetensi SDM melalui pelatihan dan pengawasan kerja agar proses produksi sesuai standar. Kemudian yang kedua, pengendalian proses produksi yang konsisten, terutama pada tekanan mesin press, rasio campuran, dan proses curing. Kemudian yang ketiga, penguatan evaluasi mutu berkelanjutan untuk pencatatan dan analisis data. Setelah itu, merupakan kesimpulan, yaitu yang pertama penerapan ISO seperti ini ada di analisis pembahasan, yaitu belum optimal dengan penerapan 73 hingga 84%, sehingga pada klausul 5 memiliki nilai tertinggi yaitu 84%, sedangkan kelemahan utama terdapat pada klausul 6 dan klausul 7, yang terutama terkait pelatihan perawatan mesin dan konsistensi prosedur produksi. Dan kesimpulan yang kedua yaitu kualitas paving block belum konsisten memenuhi standar. Analisis Six Sigma menunjukkan 2.907 unit cacat dari 180.000 unit dengan cacat dominan yaitu retak rambut. Meskipun proses terkendali, tapi kapabilitas proses masih rendah. Yang ketiga, prioritas perbaikan utama berdasarkan HOQ adalah tekanan mesin press dan rasio campuran bahan sebagai faktor paling berpengaruh terhadap kualitas paving block. Kemudian di sini ada sarannya, yaitu yang pertama, perkuat pengendalian proses produksi, khususnya pengaturan tekanan mesin press dan standarisasi rasio campuran bahan untuk menekan cacat retak rambut dan menurunkan variasi mutu paving block. Yang kedua, meningkatkan kompetensi SDM dan disiplin SOP.
Dan yang ketiga, ada pengembangan penelitian selanjutnya dapat mengintegrasikan metode lain seperti FMEA dan FTA serta memperluas objek dan variabel penelitian analisis multivariate block yang lebih komprehensif. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 8. Terima kasih atas kesempatan ini. Kami berharap kita dapat melanjutkan diskusi ini di lain waktu. Sampai jumpa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.